Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harisma Devius Nunia, NIM 365, kelas 4 PGSD A8. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai model-model pengelolaan kelas. Model-model pengelolaan kelas yaitu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Penataan ruang kelas, pengaturan tempat duduk menurut Novan Artiwiniani tahun 2013 ada beberapa bentuk formasi. Yang pertama, formasi tradisional. Siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Tempat duduk pada formasi ini berderet memanjang ke belakang. Yang kedua, formasi auditorium. Hampir sama dengan formasi tradisional, jadi posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping, bukan ke belakang. Yang ketiga, formasi chevron. Jarak antar siswa dan jarak siswa dengan guru dapat terkurangi. Formasi ini menjadikan guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, formasi letter U. Guru merupakan orang yang paling aktif bergerak dinamis ke segala arah serta langsung berinteraksi secara berhadapan-hadapan dengan siswa. Yang kelima, formasi meja pertemuan. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Yang keenam, formasi konferensi. Meja berbentuk persegi panjang, kemudian para siswa duduk di kursi yang mengelilingi meja persegi panjang tersebut. Yang ketujuh, formasi pengelompokan terpisah. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Yang kedelapan yaitu formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk di suatu tempat untuk mengerjakan tugasnya. Mejanya dibedakan menurut bagiannya masing-masing. Yang kesembilan, formasi kelompok untuk kelompok. Beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Yang ke-10, formasi lingkaran. Pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan kursi. Dan yang terakhir yaitu formasi periferal. Meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas di mana kelas mempunyai fungsi tertentu dalam menunjang keberhasilan interaktif dan edukatif. Yang kedua, formasi ruang kelas. Dan yang ketiga, peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Guru harus menguasai materi yang akan diajarkan dan menguasai penggunaan strategi dan metode mengajar untuk menyampaikan bahan ajar dan menentukan alat evaluasi yang digunakan untuk menilai hasil belajar. Yang keempat yaitu kendala guru dalam mengimplementasikan model-model pengelolaan kelas. Biasanya kendala guru meliputi saat membagi kelompok, siswa ada yang tidak mau satu kelompok. Kemudian ada siswa yang sulit diatur, di mana guru minta duduk atau berpindah tempat, siswa bersikap acuh. Selanjutnya ada juga siswa yang sulit dikondisikan. Saat mengubah formasi tempat duduk, upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala. Yang pertama, guru tidak memaksakan formasi kelompok yang telah dibuat jika siswa memang tidak nyaman. Yang kedua, siswa yang masih sulit sesering mungkin ditegur dan dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran.
Dan selanjutnya, saat siswa mengubah formasi tempat duduk, guru akan lebih banyak bergerak, tidak terlalu mengharapkan siswa untuk menggeser meja kursinya. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.